Al-Quran surat Assalamualaikum dun sanak kasadonyo. Alhamdulillah basobok kita baliak di channel Indra Official Ko. Channel nan keren, dengan moto babagi tarui di jalan nan bana. Ba akabadun sanak, apolai sehat sajo kasadonyo. Semoga kita sadonyo selalu sehat, murah rasaki dan sukses mangarajoan aktivitas sehari-hari, amin. Pado konten kita nan sakaliko, ambo padangakan kadun sanak sadonyo. Rekaman suara khutbah Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022 Patang, di Masjid At-Taharah Kodim, 0305 Pasaman. Dengan tema khutbah, kenapa terjadi bencana? Salamaik mandangakan, sadodun sanak, di masa Jobarado, baginan alun, jangan sampai lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol lonceng-nya, untuk mendapatkan video terbaru dari kami, tinggalkan komentar nan rancak, sudah tuh, buliah di serkamano sajo, ke WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, jonan lain bagai. Tarimo kasih banyak kasadodun sanak, usah diantian sabalun sudah mandanga abis isi khutbahnya, buliah ndak gagal faham. Semoga nan maha kuasa selalu maridoi sadokarajo nan kita kakok. Amin. Dari apa dipelihara? Ini ayat sebenarnya panggilnya khusus bagi orang yang beriman. Dari musibah yang mungkin terjadi, dari bencana alam, dari gempa, dari banjir, dari galodo, semua macam musibah. Maka wahai orang beriman, pelihara dirimu. Karena Allah katakan juga bahwa musibah itu kalau dia datang, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang kalau dia datang tidak hanya menimpa orang yang zalim atau orang-orang yang berdosa saja, atau orang yang berbuat maksiat saja, secara khusus. Berarti juga akan menimpa kamu wahai orang-orang yang beriman. Wa'lamu, kata Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah wahai orang-orang beriman, syadidul iqab. Wa'lamu annallaha, ketahuilah oleh semua kamu wahai orang beriman, sesungguhnya Allah syadidul iqab. Cobaannya begitu berat, bersangatan. Karena tidak mampu kita secara logika menerima cobaan. Ini berat. Azab Allah itu syadid, bersangatan. Lah tahu kita melihat hadirin kaum muslimin, rumah-rumah hancur, tinggal hanya atapnya berdempetan dengan tanah. Bahkan tidak hanya rumah pribadi, tempat ibadah, musola, masjid juga runtuh. Tidak hanya itu, lahan pertanian hanyut habis, tidak bisa panen. Binatang ternak juga mati. Bahkan manusia, sebagian saudara-saudara kita hari ini sampai detik ini tidak ditemukan mayatnya, hadirin kaum muslimin. Disinilah kita perlu dalam waktu yang singkatnya mengambil hikmah ini. Apa yang terjadi? Pesan apa yang bisa disampaikan oleh Allah yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang jelas hadirin kaum muslimin bahwa semua musibah, malapetaka, bahaya, gempa, galodo, banjir, hujan lebat, semua yang namanya musibah itu atas izin Allah. Tidak ada manusia yang bisa memintanya datang. Dan kalau datang, tidak ada manusia dengan kekuatan apapun di dunia ini yang menghalanginya. Tidak ada yang sanggup, hadirin kaum muslimin. Tidak ada kita yang sanggup menahan gempa itu. BMKG hanya bisa memprediksi apakah potensi tsunami atau tidak. Ada jalur retakan gempa itu potensi-potensi yang secara ilmu itu dibenarkan. Tetapi semuanya jadi atau tidak gempa itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman keimanan hadirin kaum muslimin. Kita bisa ambil pelajaran apa sebabnya.
Musibah itu hadirin kaum muslimin erat kaitannya dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini kuncinya. Musibah bahaya itu berkaitan sebanding sejalan dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana khatib sampaikan ini satu hadis, bahwa dari hadis Imam Ahmad yang artinya katakan telah menceritakan kepada kami Sufyan, kemudian juga disampaikan berikutnya dari istrinya dari Aisyah yang sampai kepada Nabi, disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda, apabila kejahatan muncul di muka bumi, maka Allah menurunkan siksanya kepada penduduk bumi. Lalu Siti Aisyah bertanya, bagaimana nasib orang-orang yang taat kepada Allah di antara mereka, wahai ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, iya, ikut tertimpa pula dia, tetapi setelah itu mereka memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah. Yang musibahnya saya tahu dulu dalam, dia dikenakan oleh musibah. Kenapa Aisyah ini bertanya kepada Rasul, kenapa Allah juga timpakan musibah kepada orang-orang yang taat padamu ya Allah, yang selalu sholat 5 waktu sehari semalam, yang malam hari bertahajud kepadamu, yang sering baca Quran. Ini tiba musibah, kenapa mereka ditimpa juga wahai ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, dia ditimpa saat itu, tapi setelah itu Allah berikan ampunan rahmatnya kepada mereka, kasih sayang. Tapi kuncinya hadirin kaum muslimin tadi dikatakan adalah di awal hadis ini, apabila kejahatan maksiat dilakukan di muka bumi. Kalau ayat mengatakan zalamu minkum, yang zalim, ini beberapa pemahaman adalah kezaliman inilah bentuknya adalah dosa-dosa manusia itu. Juga ada ayat mengatakan zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas. Terjadi kerusakan di darat, di laut, itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Penebangan liar bebas, kayu-kayu di hutan dibabat habis, ya jadilah banjir, dan di antara yang lainnya. Tapi kita kembali kepada ayat hadirin kaum muslimin, pemahaman ayat ini adalah intinya adalah bahwa musibah berkaitan dengan kezaliman manusia, berarti dosanya manusia. Juga sebab yang lain karena amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan. Apa maksudnya? Ketika manusia melihat saudaranya berbuat dosa, diam saja. Melihat ada perzinaan di depan matanya, diam saja. Diam dalam artian tidak ada peduli. Nah, biarkan dia yang berdosa. Bujang gadis di depan matanya berzina, diam saja. Yang punya kewenangan bisa dia berbuat mencegah kemungkaran, tetapi tidak maksimal perbuatannya. Sebagaimana hadis Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini perintah. Siapa di antara kita yang melihat kemungkaran, maka berusahalah mencegah. Yang pertama biyadihi. Biar ini power, kekuatan, kekuasaan, tanda tangannya gitu dan sebagainya. Inilah kekuasaan. Biyadihi, kemampuan tangan, maknanya luas. Inilah harus. Maka inilah yang pertama, yang tertinggi, mencegah kemungkaran dengan biyadihi, kemampuan tangannya, kekuasaannya, bahkan di mana tangan bisa dengan tanda tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani, kalau tidak ada punya kemampuan tangan mencegahnya, kekuasaan tidak ada, power tidak ada, jabatan tidak ada, bilisanihi, cegahlah kemungkaran itu dengan lisan. Nasihati dia, un'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah orang lain itu kepada jalan Tuhanmu, ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah-hikmah yang baik,
wal mau'izatil hasanah, pelajaran terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau yang diajar itu saling mau berbantahan, bantahlah dia dengan yang lebih baik, berbantahan yang baik. Inilah makna amar ma'ruf hadirin kaum muslimin. Maka mari dalam ujian Allah yang terjadi ini, mari kita mencoba mengevaluasi diri terhadap bahwa karena Allah sampaikan musibah yang tidak hanya menimpa orang zalim yang berdosa saja. Mari yang pertama tentu hadirin kaum muslimin, kita dekatkan diri kepada Allah. Kita minta tolong pada Allah. Bahwa minta tolong didatangkan musibah oleh Allah, kita minta tolong, atau termasuk ketika musibah datang, ujian Allah datang, kita minta tolong pada Allah. Dengan jalan apa? Allah lah agia jalan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Itu caranya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan dua jalan. Yang pertama jalan sabar, yang kedua jalan sholat. Ini sabar dan sholat. Sabar mananya apa? Sabar dalam tiga hal. Pertama, dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjauhi musibah, menjauhi maksiat, dosa kepada Allah. Sabar dalam takdir Allah, baik takdir yang tidak berkenan mungkin musibah betaka itu, atau takdir ketika diberikan nikmat. Musibah nikmat itu adalah ketetapan Allah yang kita juga harus sabar. Maka jangan dianggap ada jabatan, ada rezeki yang banyak, ada rumah yang bagus, mobil yang mewah, itu ujian Allah. Bukan, karena kita perlu sabar. Sebab kalau ketika ada uang banyak, kita tidak sabar, kita salah gunakan, bisa jadi menggunakan uang yang berlebih itu di jalan maksiat kepada Allah. Yang terakhir jalan minta tolong adalah sholat. Sholat 5 kali sehari semalam sebagai rukun Islam. Ada subuhnya, ada zuhurnya, ada asarnya, ada maghribnya, ada isanya. 5-nya lengkap. Mari kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan kealpaan kita tidak subuh, kealpaan kita tidak ada zuhur, tidak ada maghrib, tidak ada isya, dengan berbagai macam alasan. Ini yang mengundang musibah Allah. Maka agar musibah ini tidak datang, jaga diri kita. Mari kita maksimalkan, kita evaluasi. Kalau mungkin lalai selama ini, mari perbanyak tobat pada Allah. Laksanakan sholat secara sempurna, karena inilah bagian rukun Islam. Sholatlah nanti yang akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Dan sholat yang mulia, kemarin kita baru bercerita, ibadah yang langsung dijemput oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj. Betapa mulianya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin inilah kajian hikmah kita. Mudah-mudahan dengan kita makin dekat kepada Allah, terus bersabar, kemudian kita terus maksimalkan sholat, tidak hanya jumlahnya, kemudian juga ketepatan waktunya secara berjamaah, kemudian kita jaga kualitas kekhusyuan sholat kita. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang benar sholatnya, akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi kenapa seseorang dia sholat terus masih berbuat keji dan munkar? Berarti ada yang salah. Inilah yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi, orang-orang yang beriman, beramal soleh, ingat-ingatkan di jalan yang benar, dan ingat-ingatkan dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah.